Kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Beras habis, wadidah minta chief. Pakcik Malaysia yang sebelumnya menolak dan menghina beras serta Menteri Pertanian Indonesia akhirnya harus menelan kenyataan pahit. Cuitannya dibalas cerdas oleh warga Indonesia yang menjelaskan fakta pertanian Indonesia kini makin maju. Malaysia yang dulu meremehkan, kini justru menjadi negara pertama yang meminta ekspor beras dari Indonesia. Produksi beras kita kini melampaui kebutuhan dalam negeri, membuat ekspor jadi pilihan strategis. Vietnam dan Thailand bahkan mulai kehilangan pasar ekspor karena Indonesia tak lagi bergantung. Ada ketikanya tahun 70-an, kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir. Wadidah. Beras habis, wadidah minta chief. Patut Indonesia yang belajar dengan Malaysia. Malaysia mengemis beras ke Indonesia hasil ucapan Menteri Pertanian Indonesia. Saya sedih kalau selalu dikecilkan Indonesia dibandingkan Malaysia. Malaysia itu negara kecil dibanding kita. Kita ini negara besar. Maaf, bukan kita hebat. Dan di antara pertandingan yang lepas tu Polri, Walwinor. Jadi berita Mat Samu ke Indonesia ini sama sekali tidak diberitakan di sana. Karena Malaides ini mereka ini sangat betul-betul terbiasa dengan hoax itu, bahwa beritanya itu dibatasi. Bahkan ini ada komentar salah satunya, Nohani serba tahu, kata berita yang tak ada di Malaysia pun mereka lebih tahu, kata. Iya media di negeri dulu itu nggak memberitakan hal-hal bodoh yang begini, hal-hal yang memalukan negaramu gitu. Jadi makanya kita lihatlah komedi gitu ya, bapak yang sudah tua kayak begini pun jadi mempermalukan dirinya di depan khalayak, di depan dunia gitu ya. Mereka memang nggak tahu itu, makanya saya sebutkan mereka itu katak di dalam sumur. Yang dia lihat itu cuma dinding sama langit. Nggak tahu di kanan kirinya itu dunia udah berubah. Dan dia menjadikan dirinya itu sejak saya lahir sampai sekarang belum pernah impor beras. Memang belum pernah, sekarang ini mau impor karena climate change tadi ya, negara-negara penghasil beras itu berubah iklimnya ini, jadi mereka nggak hasil panennya buruk. Dan dia nggak ngerti juga perubahan iklim. Ngomong perubahan iklim itu dia pikir berubah jadi ada musim salju, ada musim gugur, ada musim semi, ada musim panas. Begitulah pemahaman orang Malaides, bahkan untuk bapak setua ini terhadap climate change ya. Cuma orang Malaides ini kan otak 15 ringgitnya nggak nyampe ke sana ya. Nah, ini yang lebih kocak lagi, setelah komentar bapak itu tipikal Malaides ya, kayak dia tadi mengajari Menteri Pertanian. Mereka merasa lebih hebat dari kita, bahkan ya curut di bawah itu pun ngerasa lebih hebat dari Menteri Indonesia, itu kapasitasnya. Sama kayak yang di Bali kemarin malah menasehati Prabowo, Jokowi gimana caranya untuk menangani bandara. Dan juga kita lihat ini si Butang Solo ya. Mungkin Indonesia boleh minta tunjuk ajar daripada Malaysia macam mana nak skor lawan tim besar macam Australia. Dia pengen Indonesia itu tunjuk ajar dan Malaysia itu gimana mencetak gol ke gawang tim besar. Padahal mereka tim Arab itu udah kayak hantu aja mereka lihat. Dan lebih kocak lagi, ini kalau kita baca komentar-komentar di video tersebut ya. Nah ini kita lihat Brolegder gitu ya, dia di Malaides ini. Mereka ini memang gelap bahwa nggak ada diberitakan kedatangan Mat Samu ke Indonesia. Nah dia katakan, sebab apa berita krisis beras Malaides jadi viral di Indonesia? Sebab presidennya, menteri, media-media nasionalnya juga begitu. Apalagi hampir semua orang pakat percaya buta-buta lah katanya. Jadi ya mereka itu krisis beras, stok beras mereka itu tinggal 6 bulan. Dan untuk tahun ini mereka hanya antara 40 ke 54% yang mampu dipenuhi oleh produksi beras dalam negerinya itu mereka nggak tahu karena memang ditutupi oleh medianya. Jadi mereka ini memang seperti saya katakan di video saya yang berbahasa Inggris ya, jadi seperti orang yang buka baju hujan-hujanan joget di pinggir jurang, kami kaya, kami nggak ada beras. Dia nggak tahu itu tanah di bawah itu udah longsor.
Nah ini kita lihat, kita baca komentar-komentar yang kocak-kocak gitu. Memang betul-betul komentar dari kakak di dalam subur yang negara yang medianya itu dibatasi untuk memberitakan berita-berita buruk dengan negaranya. Nah ini dia ya, 280 juta rakyat Depa hidup dengan hoax, semua hoax dari menteri, media, netizen. Dan bagi mereka itu bukan hoax tuh Toha ya, kemudian Sari Ting Ting, Borunaga, Zainal Story, Kempulong ya, CNBC itu hoax ya, Kompas itu hoax, Tempo itu hoax bagi mereka, media-media seperti itu ya. Apapun yang menceritakan Malaides yang nggak ada di media mereka dan disiapkan itu hoax. Wadidaw, beras habis ganti ubi kayu di orang Indonesia, dia komen. Kemudian Menteri Konoha baru keluar buah katanya. Nah inilah orang yang kelamaan hidup di dalam sumur ini yang dipaparkan dengan realita ini. Dia pikir dia orang yang baru keluar buah, padahal semua mentertawakan dia. Kita lihat sekarang seluruh dunia itu mentertawakan Malaides. Di Eropa mereka diketawain karena pemain bola gitu ya. Orang Singapura ngetawain mereka karena sok kaya gitu. Dan sekarang dikatain kurang makan sama orang Amerika, pamer obesitas. Nah, tapi di TikTok rakyat Malaysia bilang beras Indonesia cuma untuk makan ayam katanya. Dan inilah yang dia pikir ya, mereka itu betul-betul kaya. Dan lagi-lagi Pak C ini pun satu asalnya, mata uang lu nomor 5 terendah di dunia. Terus apa masalahnya? Itu nggak ada urusan dengan sehat atau sakitnya ekonomi suatu bangsa ya. Itu cuma pilihan aja, nilai tukarnya tinggi. Yang penting kan daya beli. Ya dikurskan itu kita tetap mampu membeli gitu ya, contohnya kayak tiket bola kemarin ya kita senilai 1,7 juta 500 ringgit itu kita beli gitu, apa urusannya nilai mata uang rendah gitu. Tapi memang seperti itu pemahaman orang-orang di IQ 15 ringgit ini ya, untuk mata uang rendah itu menggambarkan sehat sakitnya ekonomi satu negara gitu ya. Jadi kalau dengan pikiran mereka itu Jepang, Korea dan juga Cina, 3 negara Asia Timur itu lebih rendah dari Malaides ini, tingkat kesejahteraannya dan juga tingkat keekonominya gitu, karena mata uang mereka juga lebih rendah daripada Malaides. Dan Timor Leste itu yang pakai dolar Amerika itu lebih tinggi tingkat ekonominya daripada Malaides kalau memakai logika mereka itu. Kami beli beras dari Thailand, India, Pakistan, dan Vietnam. Tak pernah dengar beli beras Indonesia. Inilah mereka ya, karena memang berita di media mereka itu tidak menjelaskan. Kalau India sekarang ini sudah menahan ekspornya. Thailand, Vietnam juga memprioritaskan dalam negeri, dan Thailand itu masih nunggu harga lebih tinggi lagi untuk dijual. Jadi ini yang kita saksikan, bahwa mereka ini pamer kebodohan ya di sini. Karena itu tadi, karena mereka memang diciptakan untuk menjadi orang bodoh oleh negaranya ya. Negara mereka itu ya supaya raja-raja itu tetap berkuasa, supaya jangan terjadi revolusi seperti di kita kalau mereka itu dibodohi. Jadi mereka itu harus kekal menjadi orang-orang yang bodoh yang tidak bisa berpikir. Makanya saya katakan IQ 15 ringgit itu berkembang biak demikian masif di sana, karena inilah modelannya ya. Media itu membatasi berita, jadi kayak beginilah kocaknya lagi. Menteri-menteri Konoha ini nak tunjuk yang mereka menteri yang lebih baik dari Mesir pada rakyat mereka. Kononnya mereka pandai mengurus negara, rakyat pula apalagi bangga-bangga sangatlah konon mereka terbaik dari Mesir. Padahal ini Mat Sabu yang datang menunduk-nunduk. Mat Sabu sekarang lagi belajar wadidaw supaya dikasih beras. Itu mereka nggak tahu ya kan. Itu tadi, tidak ada satupun berita di Malaides yang memberitakan Mat Sabu itu datang ke sini mengemis beras gitu ya kan. Dengan kedok pertukaran teknologi tadi, belajar pertanian. Mereka coba menipu rakyat karena gagal majukan Konoha katanya. Kita pulang katanya udah ditipu. Itulah pasal akhirnya apapun percaya bulat-bulat tanpa mengetahui kebenarannya. Ini udah kita yang bilang percaya bulat-bulat tanpa mengetahui kebenarannya ya. Jadi inilah makanya dibilang ya di dalam istilah itu ya, orang bodoh itu sama seperti orang mati ya. Jangan repot itu orang lain, bukan mereka gitu. Ya, mereka itu bodoh, mereka itu nggak tahu. One with no.
see you